Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali nih di perkuliahan kita di minggu kelima ya teman-teman. Dimanapun kalian berada. Nah, jadi di kesempatan kali ini kami dari salah satu mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, tepatnya di jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik di mata kuliah Data Mining. Nah, jadi kami di sini akan membahas tentang data selection dan data transformation. Dari kelompok kami itu ada tiga anggota ya. Yang pertama itu saya sendiri, Trinanda, kemudian ada Gora Laziola, dan kemudian ada Aditya Yuda Pratama. Baik, langsung saja nih kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang data selection. Baik, di sini kita kita bakal bahas tentang pendahuluan terlebih dahulu. Jadi data mining itu untuk proses mendapatkan data hingga menghasilkan pengetahuan itu ada tahapan-tahapan atau iterasi-iterasi yang perlu kita lakukan seperti itu. Yang pertama itu tahap yang dilakukan pada proses data mining itu adalah selection atau data selection dari sumber data atau yang biasa disebut dalam istilah miningnya itu data warehouse ke data target. Data target masuk di sini adalah tujuan penelitian kita. Nah, processing ini untuk memperbaiki kualitas data, transformasi data mining serta tahap interpretasi dan evaluasi yang menghasilkan output berupa pengetahuan baru yang diharapkan memberi kontribusi lebih baik seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Data selection. Pengertian data selection itu adalah sebuah proses atau iterasi untuk meminimalkan jumlah data yang digunakan dalam proses mining dengan tetap merepresentasikan data aslinya. Salah satu contoh dari selection ini adalah kita menghilangkan atribut-atribut yang kita gunakan ketika kita melakukan survei. Dan misalnya atribut yang tidak kita pakai adalah jenis kelamin. Ya. Jadi atribut itu kita hilangkan seperti itu. Sehingga data-data yang kita dapatkan itu jumlah datanya itu lebih minimal atributnya daripada data aslinya. Kemudian kumpulan data operasional seleksi atau data yang telah diselection, data tersebut sebelum dilakukan KDD atau Knowledge Discovery in Database dimulai, maka dia harus dipisah terlebih dahulu daripada data aslinya seperti itu teman-teman. Nah, jadi dia dibuat ke dalam sebuah berkas yang terpisah dari database operasional. Tujuan dari data selection itu ada dua secara umum. Yang pertama itu menciptakan himpunan data target. Pemilihan himpunan data atau memfokuskan pada subset variabel atau sampel data di mana penemuan akan dilakukan seperti itu. Jadi kita bakal fokus kepada titik yang ingin kita capai dari penelitian kita sehingga tidak terjadi uh, perubahan-perubahan ketika kita melakukan penelitian-penelitian seperti itu, teman-teman. Ini selanjutnya itu adalah pemilihan atau seleksi data. Dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas terpisah dari database operasional gitu. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya Aditya Yuda Pratama. Kepada Aditya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Trinanda. Saya akan menjelaskan tentang metode data selection. Jadi ada tiga metode data selection, yaitu sampling, denoising, dan tiga fitur extraction. Di dalam sampling ini, kita tuh akan melakukan penyeleksian pada data-data atau sampel data yang kita dapat untuk memilah data-data apa aja yang akan kita gunakan. Dan untuk denoising, ini ada lagi cara denoising yang dimana kita menghilangkan beberapa data-data yang menurut kita noise ketika ingin melakukan transformasi. Dan yang ketiga, ini fitur extraction ini, di mana kita harus membuka spesifikasi data yang secara signifikan dalam konteks tertentu. Jadi lebih memfilter beberapa data. Berikutnya ada data transformation. Untuk tentang data transformation ini lebih ke proses pengubahan format, struktur, atau nilai data. Transformasi data ini juga bersifat konstruktif yang bisa melakukan penambahan, penyalinan data, atau replikasi data. Dan sifat keduanya adalah destruktif, yang dimana bisa menghapus file atau menambahkan record, atau menambahkan data.
Dan berikutnya adalah estetis, di mana ini menstandarkan sapaan atau nama jalan. Atau ada sifat keempat yaitu struktural, yaitu mengganti nama, memindahkan, dan menggabungkan kolom dalam database. Dan berikutnya ada beberapa cara atau metode yaitu smoothing. Smoothing ini dilakukan jika data mengandung noise atau nilainya tidak valid terhadap data yang di mining. Ada beberapa teknik atau smoothing di dalamnya yaitu binning metode, clustering, atau regression. Baik, untuk cara-cara data transformation berikutnya akan dijelaskan oleh Gora Laziola. Terima kasih Mas Aditya Yuda. Berikutnya adalah tentang generalization. Nah, generalization atau generalisasi adalah ketika data level rendah atau level data diganti dengan konsep yang lebih tinggi, yaitu dengan melakukan diskresitasi. Nah, di sini ada terdapat 4 hal yang menjadi penting dalam generalization. Jadi dalam generalization itu dalam 4 tahapan dalam gambar ini adalah yang pertama adalah sorting. Nah, sorting ini adalah melakukan sorting terhadap nilai atribut continuous untuk melakukan disertasi. Berikutnya adalah memilih cut point, yaitu untuk banyak fungsi yang dapat digunakan seperti binning dan juga pengukuran entropi. Yang ketiga adalah splitting, melakukan evaluasi cut point yang ada atau pilih salah satu yang terbaik dalam melakukan split range. Yang terakhir dalam tahap ini adalah stopping insertion, diperlukan untuk menghentikan proses disertasi. Nah, berikutnya adalah kita normalisasi. Normalisasi Normalization atau normalisasi adalah proses transformasi di mana sebuah atribut numerik diskalakan dalam range yang lebih kecil seperti min 0,1 sampai 1,0 atau 0,0 sampai 1,0. Ada beberapa metode atau teknik yang diterapkan untuk normalisasi data. Di antaranya, yang pertama ada min-max normalization, yang kedua ada Z0 normalization, yang ketiga ada normalization by decimal scaling. Dan berikutnya ada agregasasi adalah suatu operasi summary dalam kurung peringkasan diaplikasikan dalam data numerik. Misalkan data penjualan harian yang digabungkan untuk menghitung pendapatan per bulan. Selain penjualan harian, pengeluaran per harian, nilai IPK pada semester untuk menghitung keseluruhan seperti pada proyek kami, nah itu menggunakan agregasi yaitu untuk meringkas data tersebut sehingga kita bisa lihat keseluruhannya bagaimana pada waktu tertentu. Yang terakhir ada atribut atau fitur construction. Nah, jadi pada atribut construction ini atribut baru dibentuk dari atribut yang sudah ada dan ditambahkan bersama atribut lainnya untuk membantu meningkatkan ketelitian atau ketepatan dan pemahaman struktur dalam high dimensional data. Contohnya, mau ditambahkan atribut luas berdasarkan atribut tinggi dan lebar, atau atribut lama kerja jadi dosen dan usia bisa digantikan dengan senioritas, junioritas, dan orientasi. Demikian dari saya terkait 4 tahapan dalam data transformation. Saya kembalikan kepada Trinanda. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat menunggu kembali video kami di minggu berikutnya. Sekian dari saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum